Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Lestari Armanisya dengan NIM S1121048 dari kelas genap jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Halmulyo. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai saya akan menjelaskan jawaban dari soal-soal ini dalam bentuk video. Jadi langsung saja untuk soal UTS yang pertama kalkulus 2 ini ialah tentukan turunan dari yang A, subpoin A, Y sama dengan X kuadrat akar 3X kurang 2 diper dalam kurung X plus 1 pangkat 2 dengan menggunakan logaritma. Poin yang kedua, Y sama dengan in dalam kurung 1 di plus E pangkat X kuadrat ditambah 2X. Jadi untuk penjelasannya atau jawabannya, yang pertama itu in Y sama dengan in X kuadrat akar 3X kurang 2 diper X tambah 1 pangkat 2. Jadi kedua ruas ini kita kalikan dengan in. Lalu gunakan sifat fungsi logaritma. Jadi in A per B sama dengan in A dikurang in B, dan in AB sama dengan in A ditambah in B. In Y sama dengan in X kuadrat tambah in 3X kurang 2 pangkat 1/2 dikurang in X tambah 1 pangkat 2. In Y sama dengan 2 dalam kurung in X ditambah 1/2 in dalam kurung 3X kurang 2 dikurang in X tambah 1. Y aksen diper Y sama dengan 2X ditambah 3 diper 2 dalam kurung 3X dikurang 2 dikurang 2X tambah 1. Y aksen sama dengan 12X dikurang 8 ditambah 3X diper 2X dalam kurung 3X dikurang 2 dikurang 2 dalam kurung X ditambah 1. Y aksen diper Y sama dengan 15X dikurang 8 diper 2X dalam kurung 3X dikurang 2 dikurangi 2 per X tambah 1. Y aksen sama dengan hasil dari pengurangan ini, jadi hasilnya seperti ini. Y aksen diper Y sama dengan 15X kuadrat ditambah 15X dikurang 8X dikurang 8 dikurang 12X kuadrat ditambah 8X diper 2X dalam kurung 3X dikurang 2 dikali X ditambah 1. Jadi Y aksen sama dengan 3X kuadrat ditambah 15X dikurang 8 diper 2X dalam kurung 3X kurang 2 dikali X tambah 1 dikali X kuadrat akar 3X kurang 2 diper X ditambah 1 pangkat 2. Jadi kan ini kalau untuk nilai ini kan sama 8X, ini juga 8X, jadi kita langsung coret saja. Yang ini juga kita langsung coret.
Dan hasilnya adalah Y aksen sama dengan 3x kubik ditambah 15x kuadrat dikurang 8x diper 2 akar 3x dikurang 2 dikali x ditambah 1 pangkat 3. Untuk jawaban yang nomor B, Y sama dengan in dalam kurung 1 ditambah E pangkat x kuadrat ditambah 2x. Jadi kita gunakan aturan rantai di sini. D D D per dx dikali f g dikali d di per dg dikali fg dikali d per dx dikali g. Di mana g ini adalah 1 ditambah e pangkat x kuadrat tambah 2x. Jadi y aksen sama dengan d di per dg in g dikali dx 1 ditambah e pangkat x kuadrat ditambah 2x. Lanjut, y aksen sama dengan d di per dg in g dikali d per x d per dx dikali 1 ditambah e pangkat x kuadrat ditambah 2x. Jadi yang ini lanjutannya kita tinggal hitung. Jadi y aksen sama dengan 1/g dikali d per dx dalam kurung 1 ditambah e pangkat x kuadrat ditambah 2x. Y aksen sama dengan 1/g dikali e x kuadrat ditambah e pangkat x kuadrat ditambah 2x dikali 2x ditambah 2. Jadi kita masukkan nilai g-nya. Sama dengan 1 ditambah e pangkat x kuadrat ditambah 2x ke dalam substitusi. Nah, jadi akan hasilnya seperti ini. Y aksen sama dengan 1 diper 1 ditambah e pangkat x kuadrat tambah 2x dikali x ini x ya, bukan kali. E pangkat x kuadrat ditambah 2x. Nah, ini baru dikali 2x tambah 2. Jadi di sini hasilnya y aksen sama dengan 1 ditambah e pangkat x kuadrat ditambah 2 x e x e e pangkat x kuadrat ditambah 2x dikali 2x tambah 2. Jadi hasil akhirnya adalah 2 e pangkat x kuadrat ditambah 2x x ditambah 2 e x kuadrat tambah 2x diper 1 ditambah e x kuadrat ditambah 2x. Baik, kita lanjut ke nomor 2. Untuk nomor 2 itu soalnya tentukan persamaan garis singgung kurva. Tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan E min 2x in x di titik 1,0. Untuk pengerjaannya, kita gunakan perkalian turunan ya. Y aksen sama dengan U aksen V ditambah U kali V aksen. Misalkan U sama dengan E pangkat minus 2x. Jadi U aksennya itu 2E pangkat minus 2 aksen. Dan ini untuk nilai V-nya itu V sama dengan in X. Jadi nilai V aksennya itu super X.
Y aksen sama dengan min 2 pangkat min 2x dikali in x ditambah minus 2 pangkat minus 2x dikali 1/x. Jadi hasilnya adalah 2e pangkat minus 2x dikali in ditambah 1 dikali e pangkat 2. Jadi hasilnya itu minus 2 pangkat minus 2 dikali 0 ditambah 1/e pangkat 2. Jadi hasil akhirnya adalah 1/6 pangkat 2. Persamaannya y dikurang y1 sama dengan m dikali x dikurang x1. Y dikurang 0, jadi yang ini 1/e pangkat 2 dikali x dikurang 1. Jadi y sama dengan x per e pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2. Jadi itu untuk nomor 2. Kita lanjut pada nomor 3. Soalnya nomor 3 adalah apakah fungsi fx sama dengan 4 ditambah e pangkat x dan gx sama dengan in x kurang 4 adalah sepasang fungsi yang saling inverse. Jelaskan alasan dari jawaban Anda. Nah, ini jawaban saya. Langsung saja fx sama dengan 4 ditambah e pangkat x. Jadi dia tuh y sama dengan 4 ditambah e pangkat x sama dengan 4 ditambah e pangkat y. 4 ditambah e pangkat y sama dengan x. E pangkat y sama dengan x kurang 4. Y sama dengan in x kurang 4. F dikurang min 1, x sama dengan in x kurang 4. Gx sama dengan in dalam kurung x kurang 4. Y sama dengan in x kurang 4. X sama dengan in y kurang 4. In y berarti in y kurang 4 sama dengan x. Y kurang 4 sama dengan e pangkat x. Y sama dengan e pangkat x ditambah 4. G pangkat minus 1 x sama dengan ex tambah 4. Jadi karena nomor 4 di sini saya tidak jawab, kita langsung pindah penjelasan ke nomor 5. Tentukan tentukan integral 2 sin x 2 pangkat sin x cos x dx. Kita langsung saja. Untuk yang A, integral 2 sin x cos x dx itu langkah pertama integral sin 2x dx integral sama dengan integral sin t per 2 dt. Selanjutnya 1/2 dikali integral sin t dt sama dengan 1/2 x dalam kurung minus cos kali t. Jadi hasilnya selanjutnya 1/2 dikali minus cos dikali 2x.
Jadi hasil terakhirnya adalah minus cos dikali 2x per 2. Untuk yang B, integral B0 per E pangkat X di, per 5 dikurang E pangkat X dx, itu kita ubah ini yang nilai B ini sebagai akhiran saya. Jadi karena saya 548 akhirannya 8, jadi sini pakai angka 8. Integral 80 di 80 E pangkat X per 5 dikurang E pangkat X dx. Integral E pangkat X per 5 ditambah E pangkat X dx sama dengan integral seperti dt sama dengan in nilai mutlak T. Jadi in nilai mutlak 5 ditambah E pangkat X sama dengan in 5 ditambah E pangkat X sama dengan in 5 ditambah E pangkat X 80. In sama dengan 5 ditambah E pangkat 8 ditambah dikurang in 5 ditambah E pangkat 0, hasilnya adalah in 5 ditambah E pangkat 8 per 6. Untuk yang C, integral X sin X pangkat 3 dx, U sama dengan X, dV sama dengan sin X pangkat 3 dx, du sama dengan dx, U sama dengan min cos X plus cos X pangkat 3 per 3. Lanjut ke pengerjaannya saja. X dalam kurung minus cos X ditambah cos X pangkat 3 per 3 dikurangi integral min cos X ditambah cos X pangkat 3 per 3 dx. X min cos X ditambah cos X pangkat 3 per 3 dikurang minus integral cos X dx ditambah integral cos X pangkat 3 per 3 dx. X dalam kurung minus cos X ditambah cos X kubik per 3 dikurang minus sin X ditambah sin 3 per 3 dikurang sin X pangkat 3 sin X pangkat 3 9 min X cos X ditambah X cos X pangkat 3 ditambah 2 sin X per 3 ditambah sin X pangkat 3 per 9. Lanjut ke poin 4. Integral akar 4 kurang X pangkat 2 dikurang X pangkat 2 dx. Maka integral akar 4 kurang X pangkat 2 dikali seper X pangkat 2 dx. U sama dengan 4 akar 4 dikurang X pangkat 2, dV sama dengan seper X pangkat 2 dx, du sama dengan 1 per 2 akar 4 kurang X pangkat 2 dikali minus 2 dx. V sama dengan min seper X. 4 dikurang X pangkat 2 dikali minus seper X dikurang integral dikurang seper X dikali
1/2 akar 4 dikurang X pangkat 2 dikali minus 2X dx. Minus, jadi lanjut minus, minus akar 4X, dikurang X pangkat 2 diper X dikurang integral akar 4 dikurang X pangkat 2 dx. Jadi hasilnya minus akar 4 dikurang X pangkat 2 diper X dikurang arc sin X per 2. Jadi sekian penjelasan dari saya untuk menjawab penjelasan soal-soal dari soal UTS kalkulus 2 ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, lebih dan kurangnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.